juga. Ya, ini nama saya Victor Rembet, pendeta Victor Rembet. Saya pendeta regionalis tapi banyak berkarya bersama dengan PGI dan kerja antar iman ya. Dan saat ini memang pada waktu itulah saya ingin menulis tentang Pak Sumartana. TH Sumartana adalah seorang yang kerap disejajarkan dengan Gus Dur kalau di tokoh Islam, atau Syafi'i Ma'arif di Muhammadiyahnya tadi Gus Dur di NU, lalu Romo Mangun. Nah, Gus Dur ada dari Protestan, dan saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus dijelaskan kepada pertama komunitas gereja Protestan se-Indonesia, tetapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia, karena inisiasi dia tentang kebebasan beragama dan juga berkeyakinan, tapi juga melahirkan demokrasi dengan kerjasama antar keyakinan dan iman ini. Dan oleh karena itu buku ini memang bicaranya tentang pluralitas dan dialog antaragama, tapi judul besarnya Demokrasi Indonesia. Jadi untuk yang berhubungan dengan pluralisme dan dialog antaragama, dengan judulnya adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, inilah yang kemudian diangkat, dan isi buku ini memang saya hanya ingin melihat semuanya berusaha untuk melihat otokritik terhadap Protestanisme di Indonesia, tentang berbagai hal yang mungkin kerap kali kita masuk dalam sebuah perangkap-perangkap yang membuat kita menjadi tersekat, dan ketersekatan itulah yang membuat agama-agama bisa dengan mudah juga kehilangan daya profetisnya, dan kemudian kapasitasnya dilemahkan, dan akibatnya yang diperjuangkan Sumartana atau disuarakan Sumartana kerap hilang dalam kondisi Indonesia, apalagi dengan masuknya negara. Nah, potret itulah bahkan sejak zaman Belanda, Jepang, Indonesia awal sampai dengan yang paling jelas memang ketika Sumartana berjuang di masa Orde Baru ya. Di masa Orde Baru itu ketika politik etatisme, negara adalah segala-galanya, agama itu kemudian dibingkai sesuai dengan keinginan negara, padahal kita bicara agama dan keyakinan itu adalah hak pribadi seseorang untuk berhubungan dengan Tuhannya, dan juga menjadikan itu manfaat untuk orang banyak. Oleh karena itu saya hanya melihat ini sesuatu yang perlu terus digaungkan ulang, dan kemudian bisa menjadi bagian dari gaya hidup Indonesia, yang sebetulnya itu menjadi bagian yang menurut Pak Tono ada di dalam paling tidak dua tokoh tadi, Sadrah yang Kristen Jawa, lalu Kartini yang perempuan Muslim, dan terus ada banyak kisah-kisah lain untuk menjawab bahwa Indonesia perlu kembali atau diingatkan lagi demokrasi Indonesia bukan hanya sekedar sebuah demokrasi elektoral, tapi demokrasi dalam esensinya yaitu menghargai kebebasan semua orang. Terima kasih. Harapan terbesarnya Pak? Harapan terbesarnya adalah buku ini menjadi pemantik untuk kita semua. Pertama memang gereja-gereja Kristen Protestan, tetapi kemudian semua umat beragama berkeyakinan bahwa inilah Indonesia. Ada seseorang yang pernah memikirkan tidak pernah selesai, dan menyentak, menyentil, atau bahkan juga menempeleng orang-orang, khususnya para agamawan yang kerap kali menjadikan agama itu menjadi sesuatu hanya organisasi tapi bukan organisme, tidak hidup di dalam kehidupan masyarakat, tapi agama harusnya menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi bangsa dan masyarakat. Baik, oke. Terima kasih.